Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fayuli Nuha, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan PGSD kelas 3C. Pada hari ini saya akan menerapkan pembelajaran kelas rangkap, yaitu kelas 2 dan kelas 4. Model PKR-nya 221, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Nah, nanti saya akan mengajar kelas 2 dan 4. Untuk kelas 2 itu materinya IPA, dan kelas 4 itu PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini di kelas 2 siapa yang nggak masuk? Kenapa lu? Ada yang tahu ya? Nanti tak hubungi orang tuanya. Sementara di kelas 4 siapa yang masuk? Oh, anak-anak, hari ini Bapak itu mengajari kalian gabung 2 kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 4, karena ketepatan BWK dan ada itu dinas di kabupaten. Jadi untuk kelas 4 sementara ini saya yang mengajar digabung dengan kelas 2. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas 4, Mas Azam. Ayo Mas Azam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya untuk menambah rasa cinta kita kepada negara Indonesia, supaya rasa nasionalisme kita bertambah, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila, yang akan dipimpin oleh Mbak Dian. Anak semua ada berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semua siswa duduk kembali. Baik, hari ini untuk kelas 2 akan mempelajari tentang pelajaran IPA, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, tumbuhan atau hewan yang menguntungkan dan membahayakan. Sementara di kelas 4 itu mempelajari tentang PKN, materi tentang isi atau nilai dari sila-sila Pancasila. Anak-anak kelas 2, apakah ada yang tahu jenis-jenis hewan? Apa nih? Baru apa? Menit lagi sudah kok. Tapi apa makhluk? Nah, dari jenis-jenis hewan tadi yang kalian sebutkan, hewan apa yang menguntungkan? Apa saja yang menguntungkan? Karena apa kali? Untuk apa? Ya benar. Terus kan itu? Sapi untuk? Lebih tepatnya itu ya Mas Farul, untuk memotong sawah. Jadi pada zaman dulu sebelum ada traktor atau brojol di sekarang ini, itu orang-orang menggunakan sapi untuk memotong sawahnya itu supaya sawahnya tanahnya rata. Nah terus tadi hewan-hewan tadi itu ada yang membahayakan. Nah itu apa? Contohnya? Apa maksudnya? Karena apa? Pasti membahayakan. Oh, karena penyakit.
penyakit. Nah, jadi kita harus waspada terhadap tikus ya, bisa menyebabkan penyakit, yaitu penyakit tikus. Terus apa lagi? Nyamuk. Karena apa tadi? Benar. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Jadi Mbak Penny, Mas Fahri dan Mbak Marisa jadi 1 kelompok. Terus Mbak Najma, Mas Alif dan Mas Raka jadi 1 kelompok. Ayo sekarang diputar kursinya. Untuk bagian kelas 4 ya, pelajaran pada hari ini itu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kalian terapkan sehari-hari. Siapa tahu isi dari atau lambang dari sila-sila Pancasila? Mas Rizal, sila pertama lambangnya apa? Itu bunyi silanya gimana? Terus siapa lagi yang tahu? Nah, sila kedua apa bersama? Kemudian sila ketiga apa? Baik, kalau masing-masing sila itu anak-anak itu ada maknanya atau nilai tersendiri untuk diterapkan ke kehidupan kalian. Nah, misalnya di sila pertama itu kan ketuhanannya Maha Esa. Kita sebagai orang Islam harus bisa percaya bahwa Tuhan itu ada dan mengamalkan nilai-nilai keislaman. Contohnya melakukan sholat, terus ibadah sholat, puasa, itu salah satu contoh mengamalkan sila pertama. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yang perempuan sendiri dan yang laki-laki sendiri. Jadi nanti tugas kalian itu mempresentasikan atau membicarakan tentang makna dari masing-masing sila. Nanti akan maju ke kelas. Ayo anak-anak, keluarkan buku kalian sambil kita mencari hewan apa saja yang menguntungkan dan merugikan. Ayo kita berdiskusi bersama dengan kelompok kalian. Nanti ada perwakilan 1 yang maju di depan kelas untuk mempresentasikan diskusi. Anak-anak, waktu diskusi sudah selesai, masing-masing dari kelompok kalian ada 1 anak yang harus mempresentasikan maju di depan. Nanti yang maju di depan dari kelompok 1 Mas Faru dan yang dari kelompok 2 Mas Alif. Maju. Baru tadi hasil diskusi hewan apa saja yang itu menguntungkan. Nah, kuda itu dibuat kenapa kok menguntungkan? Buat untuk apa? Nah, jadi kuda itu dibuat untuk delman yang bisa digunakan orang untuk itu mencari uang. Nah, terus hewan yang merugikan apa? Tikus. Kenapa kok tikus? Ya. Jadi anak-anak, tikus itu banyak membawa penyakit, contohnya tipes. Jadi tikus kan banyak di sekitar rumah kita, yaitu kita harus sekuat mungkin untuk menghindarinya. Terus untuk kelompok 2 Mas Ali, hewan apa yang menguntungkan? Monyet. Kenapa kok bisa monyet? Bagi pengusaha buah kelapa itu monyet sangat menguntungkan karena bisa memanjat. Karena manusia kan mungkin sulit ya memanjat, tapi kalau monyet bisa memanjat dengan lincah. Terus hewan yang merugikan apa? Ular. Oh ya, kenapa ular? Nah, jadi ular di sekitar rumah kita itu banyak ular. Kayaknya harus hati-hati. Ular itu bisa menggigit dan ada bisanya yang sangat meracuni. Wah, jawaban kalian bagus.
mari kita kembali ke kalian kembali ke duduk atau tempat masing-masing dan beri tepuk tangan semuanya. Baik, sekarang kelas 4 silakan buka bukunya, kemudian kalian silakan bukukan bukunya bersama. Kemudian kalian itu berdiskusi dengan teman sekelompoknya, nanti menjelaskan ke depan ada satu anak yang mewakili. Di sini salah satu perwakilan dari kelompok kalian akan maju di depan kelas untuk mempresentasikan tentang yang diskusikan tadi. Ayo, kelompok 1 diwakili oleh Mas Azam, dan kelompok 2 diwakili Mas Salma. Ayo maju. Yang pertama, Mas Azam, apa yang tadi sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya? Nah, sila ketiga itu apa bunyinya? Nah, pengamanannya gimana di kehidupan sehari-hari? Terus, nah, jadi di sila ketiga ini seperti yang dikatakan Mas Azam tadi itu ada pengamalan memakai bahasa Indonesia. Kita harus sesama, misalnya di sekolah itu harus memakai bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu saling menghargai perbedaan. Jadi jika teman kita ada yang dari agama beda atau suku beda, itu harus saling menghormati. Bagus. Untuk kelompok selanjutnya, Mas Salma, apa yang tadi sudah dibicarakan? Ngomong sila keempat. Apa sila keempat? Bunyinya? Itu yang dalam sila tersebut apa yang bisa kita nilai, yang kita bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari? Nah, terus yang kedua, jadi anak-anak di pelajaran sila keempat itu, yaitu ada menghargai pendapat. Jadi pada saat kita berdiskusi dengan teman-teman kalian, itu harus bisa menghargai pendapat teman kalian itu. Soalnya tidak mesti pendapat kalian benar, pendapat teman kalian juga kemungkinan benar juga ada. Terus yang dapat kita ambil itu yaitu apa masalah tadi? Yang kedua, mengutamakan musyawarah. Jadi kita kalau ada masalah, misalnya di kelas atau di lingkungan keluarga, itu kita harus menyelesaikan dengan musyawarah supaya tidak ada masalah dengan sesama. Terima kasih atas pencapaian dari dua kelompok ini. Kita beri aplaus. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Untuk selanjutnya, untuk bisa mengambil nilai kalian, Bapak akan memberikan soal-soal untuk dikerjakan kelompok, secara kelompok. Jadi ini nanti kalian kerjakan, nanti akan Bapak nilai. Ayo silakan diskusi dengan teman kelompoknya untuk mengerjakan.
sudah selesai. Ayo. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini itu untuk kelas 2 yang kelas 2 dulu itu tadi ada kalian sudah sebutkan dengan yang menguntungkan dan yang merugikan. Tadi yang menguntungkan contohnya sapi atau kerbau atau kuda itu bisa membantu manusia dalam untuk mencari uang atau menafkahi keluarganya. Nah, terus yang merugikan contohnya tikus, ular itu dapat merugikan manusia karena ya tadi ada penyakit yang dibawa dari ular atau tikus. Jadi kita harus berhati-hati terhadap ular atau tikus tadi karena bisa membahayakan lingkungan manusia. Nah, terus yang bagian kelas 4 yang tentang nilai-nilai Pancasila tadi yang sudah kalian sebutkan itu semua sila-sila dalam Pancasila itu sudah ada nilainya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sila pertama sampai kelima itu ada yang dapat kita teladani lah, dapat kita ambil pelajaran. Jadi kita harus percaya betul bahwa Pancasila itu sangat bermanfaat untuk kita pelajari dan bisa kita terapkan untuk kehidupan kita di masyarakat. Nah, sampai sini apakah kalian ada pertanyaan? Karena tidak ada, marilah kita untuk nanti yang kelas 2 pertemuan pada minggu depan itu tentang tadi kan sudah membahas tentang hewan yang menguntungkan dan merugikan. Besok minggu depan kita akan belajar tentang tumbuhan yang menguntungkan dan merugikan. Kan ada banyak sekali ya tumbuhan yang menguntungkan dan yang merugikan. Terus yang kelas 4 kita setelah mempelajari nilai dalam istilah Pancasila, besok pertemuan ke depan kita akan mempelajari tentang norma. Nah, kalian semua harap itu ya belajar di rumah dulu sebelum Bapak bisa menjelaskan, karena supaya bisa paham terlebih dahulu atau ada gambaran lah apa yang akan dipelajari. Karena pelajaran sudah selesai, marilah kalian boleh siap-siap untuk memasukkan peralatan tulisnya dalam tas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa semoga pelajaran yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir semoga bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.